Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah Sehat sehat, walafiat. Bu. Gak kerasa ya liburannya, tiba-tiba aja udah masuk lagi ya. Saya nggak libur, Bu. Iya, Libur Bu. ya? Saya Iya. nggak libur, Bu. Nggak ada Masih libur. kurang, Bu. Sama dong kalau gitu. Asli ini. Oke, sebelum kita mulai masuk ke mata kuliah, kita coba ini dulu e-learningnya ya. Siapa di sini yang belum pernah mengakses e-learning? Bisa di chat. Semua sudah ya? Semester lalu kan sudah kuliah sama e-learning ya? Iya, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Berarti nggak ada masalah untuk learning-nya. Saya Oke, ini teman-teman sudah bisa mengakses untuk e-learning-nya kelas di Sempakar. Buat teman-teman di sini yang nanti pada waktu login ke e-learning dan belum nemu kelas di Sempakar, langsung konfirmasi ke saya ya. Kalau sudah ketemu mata kuliah sistem pakarnya, nanti teman-teman bisa melihat seperti ini. Bentar. Nah. Oke, ini bagian atas ini adalah general ya. Jadi kalau teman-teman lihat bagian general di sini, ini akan selalu muncul di atas sendiri gitu ya. Jadi pengumumannya di bagian ini saya berikan kontrak kuliah, keterangan untuk kontrak kuliah, sama link untuk WA group buat teman-teman yang belum join. Silahkan untuk join WA group melalui link ini ya. Ya, Bu. Oke, jadi dalam satu semester kita ada 14 kali pertemuan, tapi materi kita sedikit sekali ya. Cuman 5 saja. Di sini saya tulis ada cuman 5 pokok bahasan. Mulai dari pengenalan sistem pakar sampai dengan nanti materi yang terakhir adalah tentang faktor ketidakpastian. Ya. Jadi tidak banyak materi, teorinya nggak akan banyak, akan lebih banyak untuk studi kasus. Ya, studi kasusnya ngapain Bu kalau sistem pakar gitu ya? Studi kasusnya adalah melakukan analisa itu ya, melakukan analisa sebuah permasalahan, terus nanti dari analisa itu direpresentasikan menjadi bentuk knowledge-nya di dalam sistem pakar, baru kemudian nanti dilakukan inferensi atau penalaran gitu. Jadi yang akan kita pelajari itu sebenarnya sangat sedikit dan cukup sederhana seperti itu ya. Tapi nanti ini baru bisa teman-teman pahami kalau banyak-banyak untuk mempraktekkan gitu ya, melakukan analisa banyak studi kasus. Jadi ada 5 materi saja nanti yang kita pelajari. Semua buku sistem pakar boleh digunakan, teman-teman boleh baca-baca buku apapun juga. Namun secara umum kalau yang saya lihat kebanyakan buku di Indonesia itu hampir semua referensinya itu adalah bukunya Dr. Dolojet ya, Dorothy Dolojet. Di sini yang saya tuliskan judulnya Developing Knowledge Based System Using VP Export. Itu ditulisnya tahun 93, udah lama ya. Tetapi sekarang sudah banyak menjelma menjadi buku-buku baru. Jadi ada buku terbitan tahun 2000, 2019, 2021 mungkin. Nah itu tapi referensinya masih banyak ke sini gitu. Kalau teman-teman pengen lihat versi aslinya ini judulnya ya. Kalau versi aslinya dalam bahasa Inggris tapi ya, tapi di Indonesia sudah banyak sekali diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Masih di kontrak kuliah, pembelajaran kita nanti seperti yang saya sampaikan, materinya cuma sedikit ya, cuma sekitar 5 sub pokok bahasan saja. Karena itu nanti kita akan lebih banyak ke studi kasus dan
latihan-latihan gitu ya, sehingga nanti kemungkinan besar di dalam setiap pertemuan, mulai minggu depan tapi ya, di dalam setiap pertemuan itu nanti akan ada soal latihan gitu ya, atau tugas-tugas kecil yang akan teman-teman dapatkan, itu nanti yang akan saya gunakan untuk pengambilan nilai keaktifan di kelas ya. Jadi keaktifan nilai di kelas nanti diambil dari tugas-tugas kecil yang diberikan setiap pertemuan. Nah, untuk tugas besarnya nanti ada 2. Tugas besarnya adalah tugas UTS sama tugas UAS. Tapi jangan khawatir, untuk tugas besarnya nanti berkelompok ya. Tapi kelompoknya nanti saya yang menentukan ya, jumlahnya berapa saya yang menentukan. Karena kalau kelompoknya terlalu banyak nanti yang ngerjakan cuma 2, yang lain penggembira aja gitu. Yang satu tukang mijeti, yang satu tukang ngasih minum gitu ya. Jadi nanti kelompoknya, jumlahnya saya yang menentukan. Nanti akan dibahas kalau sudah pada waktunya ya. Tuh, jadi teman-teman ada gambaran, akan ada tugas-tugas kecil di setiap pertemuan, terus kemudian ada 2 tugas, tapi kemungkinan besar gitu ya, tugas-tugas kecil itu pun akan mengarah ke tugas besarnya. Jadi tugas besar ini mungkin nanti akan dicicil di pertemuan ini, saya kasih tugas sampai tahap ini gitu ya. Nanti kemudian tinggal dilanjutkan di tugas besarnya gitu ya. Jadi kemungkinan akan dicicil di beberapa pertemuan sebelum UTS, baru kemudian bentar. Nah, baru kemudian nanti sebelum UAS juga sama, sebelum UAS nanti tugas-tugas kecilnya itu akan mengarah ke tugas besar di UAS. Gitu ya. Jadi jangan khawatir nanti untuk tugas besarnya tidak akan dikerjakan 1 minggu pas UTS saja atau 1 minggu pas UAS saja, nanti akan ada banyak waktu untuk mengerjakan. Nah, penilaian dari mata kuliah ini akan diambil dari 4 hal yang seperti saya tuliskan di e-learning-nya, yaitu kehadiran teman-teman, karena kita mata kuliahnya termasuk mata kuliah online, sehingga kita diberi kesempatan untuk bertemu secara offline di kampus maksimal 3 kali. Kalau dari kampus dijadwalkan pada pertemuan ke-5, 6, dan 7, nanti sambil kita melihat kondisi, kalau bisa dilaksanakan 3 kali pertemuan atau 2 atau 1 kali saja, nanti kita sambil lihat kondisinya ya. Nah, kehadiran selain itu adalah secara online. Saya tidak akan setiap minggu melakukan Zoom ya. Setiap minggu saya tidak akan melakukan Zoom. Mungkin nanti akan ada beberapa pertemuan. Biasanya saya sambil melihat perkembangan di kelas ya. Jadi biasanya teman-teman kalau saya kasih tugas kecil per minggunya, kemudian kalau saya cek, saya koreksi, waduh kok salah kabeh kayak gitu, biasanya saya akan mengagendakan untuk Zoom dan akan saya jelaskan. Tetapi kalau secara umum teman-teman sudah cukup paham nih, tugasnya betul semua gitu, yang ngerjakan semua. Nah, mungkin kita tidak akan terlalu sering untuk melakukan Zoom gitu. Nah, apabila kita tidak melakukan Zoom, saya harap teman-teman tetap aktif untuk mengakses di e-learning. Di e-learning akan saya berikan minimal 2 hal gitu ya, yaitu materinya dalam bentuk file PDF atau yang lain. Kemudian yang kedua penjelasannya bisa jadi dalam bentuk video atau bisa jadi dalam bentuk voice note. Jadi teman-teman nanti bisa mendengarkan. Ya. Tapi sekali lagi seperti yang saya sampaikan, materinya nggak banyak. Jadi nanti mungkin akan lebih banyak ke progres untuk mengerjakan studi kasus, melakukan analisa kayak gitu. Oke. Terus yang kedua, keaktifan di kelas. Keaktifan di kelas, karena saya juga tidak bisa melihat semua teman-teman di sini ya. Dari 34 orang, mungkin yang on video cuma 3, yang lainnya sambil tiduran gitu ya, yang lainnya sambil ngapain kan saya juga nggak tahu ya. Sehingga keaktifannya paling gampang ya saya lihat dari tugas-tugasnya gitu. Jadi nanti dalam dalam 1 semester ini 14 kali pertemuan, mungkin tugas-tugas kecilnya ada 7 atau 8 gitu. Nah, mungkin akan saya lihat di sana. Jadi keaktifan teman-teman saya lihatnya dari tugas-tugas kecil gitu ya. Kemudian dari proyek 1 yaitu pada waktu UTS dan proyek 2 pada waktu UAS. Oke, ini adalah peraturan kuliahnya yang bagian terakhir. Informasi kegiatan kuliah secara umum nanti
selalu saya sampaikan di WA Group. Jadi teman-teman mungkin saya nggak akan terlalu sering untuk post di WA Group. Kemungkinan yang paling pasti ya hari Seninnya pada waktu jadwal kita kuliah. Hari ini agenda kita ngapain gitu ya. Terus kemudian di luar itu mungkin saya akan hanya menanggapi misalnya teman-teman ada pertanyaan, diskusi dan sebagainya baru akan saya tanggapi gitu ya. Atau mungkin saya akan mengingatkan teman-teman tentang tugas misalnya. Itu ada di WA Group. Nah, detail kegiatannya, misalnya saya bilang di WA Group hari ini adalah materi tentang proportional logic dan predikat kalkulus misalnya. Nah, materinya di mana? Materinya tetap ada di e-learning ya. Nah, untuk ketidakhadiran diusahakan maksimal 3 kali pertemuan ya. 3 kali itu termasuk alfa dan izin ya, bukan berarti alfanya 3 kali Bu, izinnya 3 kali, sakitnya 3 kali, lupanya 3 kali, jadinya nggak masuknya 0 kali gitu ya, masuknya 0 kali nggak gitu ya. Ya, ada apapun feel free silahkan disampaikan ke saya, bukan hanya sekedar permasalahan di perkuliahan. Nah, nanti teman-teman juga bisa melakukan diskusi dan pertanyaan. Jadi masih di bagian general yang di bagian atas ini ya, yang saya tulis di sini pengumuman dan forum diskusi, teman-teman bisa klik di sini. Nah, di sini ada diskusinya. Saya tuliskan di sini boleh tanya dan diskusi apa saja ya. Teman-teman bisa menuliskan apapun di sini, misalnya mau bertanya tentang apa, mau mendiskusikan tugasnya bagaimana, boleh ada di sini. Nah, jadi misalnya, halo, saya Rina, misal teman-teman nanti bisa berdiskusi di sini. Oke, itu bagian pertama di e-learning. Jadi nanti di materi-materi yang di bawahnya, contoh materi di bawahnya saya tuliskan yang pertama pengenalan sistem pakar, terus ada proportional logic, ada representasi pengetahuan, ada mesin inferensi dan faktor kepastian, faktor ketidakpastian. Di dalamnya tidak akan ada forum diskusi ya. Forum diskusi cuman ada satu yang di paling atas. Jadi teman-teman mau tanya materi tentang apapun ada di paling atas. Mungkin nanti akan bisa kita tambahkan topik. Jadi di sini add new topic. Ini khusus diskusi untuk materi proportional logic misalnya. Ada diskusi khusus untuk materi apa gitu ya. Jadi diskusinya hanya di satu link yang paling atas. Ya. Oke. Kemungkinan besar nanti di bagian general ini juga akan saya tambahkan link untuk absensi. Ya, jadi nanti absensi kalau kita nggak Zoom, itu absensinya lewat e-learning, jadi teman-teman bisa mengisi absensinya pada waktu jam kita perkuliahan. Jadi Senin jam 1 sampai jam 3 akan open absennya. Seperti itu ya. Untuk pertemuan pertama ini belum saya beri absensi, karena kita melakukan Zoom, jadi sambil saya lihat aja di sini siapa teman-teman yang hadir dan yang tidak hadir. Nah, ini materi pertemuan kita yang pertama hari ini. Nanti seperti ini ya, jadi tentang pengenalan sistem pakar, hari ini kita terangkan melalui Zoom, sudah saya sampaikan di sini. Materi yang akan saya sampaikan, teman-teman bisa langsung klik aja di tulisan pertemuan 1, ini ya. Nah, nanti sudah ada di sini materinya. Silakan dilihat. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya semuanya kurang lebih sama seperti itu. Saya yakin teman-teman di semester lalu sudah sangat familiar sama e-learning, jadi saya tidak perlu terlalu banyak untuk menunjukkan cara mengakses e-learningnya. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu terkait dengan sistem perkuliahan, terkait dengan kontrak kuliahnya, tata tertib peraturannya, buku referensi, segala macam, monggo silahkan untuk ditanyakan. Tidak, Bu.